yang keempat ikhtisar rugi, dan yang kelima neraca. Ya, kita sudah mempelajari tentang worksheet di minggu sebelumnya, di mana di situ ada neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, ya, penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada ikhtisar laba rugi dan tadi neraca. Nah, langkah selanjutnya kita akan pelajari hari ini, yaitu membuat laporan laba rugi. Ya. Sebelum kita masuk, kenapa sih kita harus membuat laporan laba rugi? Ada yang menjawab? Saya, Pak. Ya. Ingin menjawab, Pak. Karena untuk mengetahui laba atau rugi yang dialami perusahaan pada periode tertentu. Ya, jadi laporan laba rugi ini dibuat karena kita sebagai orang perusahaan ingin mengetahui laba atau rugi perusahaan kita dalam periode tertentu, ya. Jadi makanya kita harus membuat laporan laba rugi. Baik. Setelah kita nanti mempelajari tentang laporan laba rugi ini, ada tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai, ya. Jadi setelah kita belajar tentang materi ini, diharapkan semuanya bisa membuat laporan laba rugi dengan baik, ya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, ini nanti akan ada permasalahan yang harus kalian pecahkan setelah mempelajari. Ya, nanti ada kerja kelompok juga. Nah, permasalahannya adalah ya, lihat di depan ada permasalahan, yaitu ada kurang sedikit orang tua Anda, ya. Orang tua Anda memiliki bisnis di bidang perdagangan. Karena keterbatasan pengetahuan tentang akuntansi, khususnya dalam pembuatan laporan laba rugi, Anda diminta untuk membantu orang tua Anda membuat laporan laba rugi perusahaan. Ya, jadi nanti ada kasus orang tua Anda memiliki bisnis di bidang perdagangan dan meminta Anda untuk membantunya membuat laporan laba rugi. Nah, ini harus kalian pecahkan setelah mempelajari materi ini di akhir, ya. Nanti prosesnya sejak kelompok, tidak sendiri, ya. Nanti ada di LKPD yang ada di laptop kalian, di meja kalian, ya. Tinggal dibuka, nanti ada di situ. Kemudian jika kita sudah mempelajari laporan laba rugi ini, siapa tahu nanti kita atau kalian bekerja entah di bidang perdagangan atau yang lain juga sama ada laporan laba rugi, ya. Makanya nanti kalian tidak akan merasa tidak asing lah dengan laporan laba rugi, atau bahkan kalian bisa dengan mudah membuatnya karena kalian sudah terbiasa membuat laporan laba rugi, ya. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah tahu apa sih laporan laba rugi, sudah otomatis kan begitu diminta atasan misalkan untuk membuat laporan laba rugi, atau bahkan mungkin kalian punya usaha sendiri, pasti akan merasa kebingungan bagaimana sih membuat laporan laba rugi, ya. Jadi makanya untuk materi hari ini silahkan dipelajari sebaik mungkin supaya kelak kalian bisa mempergunakannya atau memanfaatkannya dengan baik, ya. Entah itu kalian bekerja di perusahaan atau membuka usaha sendiri. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke materi, ya. Silakan perhatikan. Laporan laba rugi perusahaan dagang. Jadi kita menggunakan laporan laba rugi perusahaan dagang. Ada beberapa jenis laporan keuangan, ya. Nah, di sini yang akan kita laporan laba rugi. Yang pertama laporan laba rugi. Kemudian yang berikutnya adalah laporan perubahan modal. Yang ketiga neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Nah, nanti kita bahas satu-satu secara singkat, ya. Yang pertama laporan laba rugi yang kita bahas secara singkat. Laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan sekaligus beban yang kita mulai perusahaan. Kalau di perusahaan dagang pendapatannya ada dari pendapatan lain-lain dan utamanya adalah dari penjualan, ya. Nah, itu pendapatannya. Kemudian berikutnya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal isinya
perubahan modal setelah ada penambahan atau pengurangan dari laba atau dari rugi yang dilakukan laba rugi. Jadi ada modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi. Kalau rugi ya, nah itu laporan perubahan modal. Jadinya laporan modal akhir. Kemudian yang berikutnya neraca. Neraca itu isinya tentang posisi perusahaan, aktiva dan pasifanya. Aktiva apa? Aktiva itu aset, ya. Kemudian pasifa adalah kewajiban dan modal perusahaan. Nah, di sini nanti adanya di laporan keuangan neraca. Terakhir laporan arus kas. Ini tentang keluar masuknya kas yang ada di perusahaan, ada di sini, ya. Laporan arus kas. Oke. Untuk hari ini yang kita bahas adalah laporan laba rugi perusahaan dagang. Tadi kita sudah bahas sedikit laporan laba rugi itu apa sih? Isinya adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung perusahaan. Ya, tadi sudah dibahas sedikit. Kalau pendapatan dana perusahaan dagang berarti berasal dari penjualan, ya. Selisih antara harga jual dengan harga pokok pembelian. Kemudian tahu pendapatan lain-lain, ya. Karena kalau perusahaan dagang juga ada juga misalkan dana sewa punya gedung misalkan disewakan ke orang lain, nah itu juga menjadi pendapatan lain-lain ya selain dari penjualan atau mungkin yang lainnya. Kita lanjut. Berikutnya adalah jenis laporan laba rugi. Yang pertama, single step. Yang berikutnya multiple step. Nanti kita bahas. Contohnya seperti apa? Nah, kita bahas ini dulu komponen dalam laporan laba rugi. Nah, secara garis besar, komponen laba rugi khususnya perusahaan dagang, karena kita sedang membahas perusahaan dagang. Yang pertama, penjualan. Tadi sudah dibahas di awal, ya. Ada penjualan. Kemudian apa lagi? Ada harga pokok penjualan. Nah, kalau sudah terkait tentunya pasti ada harga pokok penjualan, ya. Berikutnya, beban operasional. Jadi beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan, ya, beban operasional. Berikutnya, pendapatan lain-lain. Nah, kalau ada pendapatan lain-lain berarti ada beban lain-lain. Artinya yang tidak termasuk ke dalam beban operasional, ya, masuk ke dalam beban lain-lain. Begitu juga dengan pendapatan lain-lain. Jadi yang bersumber bukan dari penjualan, tetapi dari usaha lain yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, bagaimana prosesnya? Proses pembuatan laporan laba rugi. Yang pertama, karena kalau kita membuat laporan keuangan pasti memiliki periode laporannya. Tadi di awal dalam bentuk tertentu, ya. Tadi siapa yang jawab? Firda, ya. Periode tertentu. Kemudian neraca percobaan. Nah, ini di neraca saldo awal, ya. Kemudian menghitung pendapatan perusahaan, menentukan HPP atau harga pokok penjualan. Berikutnya menghitung gross margin. Nah, ditambahkan dengan biaya operasional, ya. Berikutnya menghitung penghasilan perusahaan. Kalau ada pajak, tambahkan pajak penghasilan. Terakhir baru hitung penghasilan neto dan laporan laba rugi. Ini proses pembuatannya, ya. Tetapi walaupun terlihat seperti unsur-unsurnya banyak atau langkah-langkahnya banyak, tetapi pada prinsipnya lebih mudah serta prakteknya, ya. Nanti kita lihat. Nah, sebenarnya untuk laporan laba rugi ini ada videonya, ya. Untuk sementara ini kita tidak bisa putar videonya, nanti di lain waktu, ya. Nah, dari
materi ini nanti Bapak coba contoh dari laporannya ya, apa laporan laba ruginya. Tadi disebutkan di awal ada single step dan ada multiple ya. Nah, di sini contohnya nih. Ini yang single step. Nah, kalau di single step ini pendapatan atau total pendapatan, keuntungan kegiatan operasional di awal laporan. Nah, jadi dilihat di sini ada pendapatan di awal sudah ada ya. Nah, kalau di multiple step bisa pisah penjualan. Nah, ini kalau kita sajikan dalam bentuk multiple step seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan cara yang paling mudah, ya, itu sebenarnya lebih sederhana lagi, ya. Kita lanjutkan. Tadi sebelumnya Bapak sudah bilang mau mutar ya video. Ini ada video tutorial tentang laporan laba rugi perusahaan dagang. Jadi kita sama-sama perhatikan bagaimana sih cara membuat laporan laba rugi perusahaan dagang. Perhatikan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan laba rugi perusahaan dagang. Nah, pada kasus ini ada contoh neraca satu secara penyesuaian PT Andana Jaya. Jadi kita tinggal membuat laporan laba rugi yang dasarnya dari neraca satu secara penyesuaian. Ya. Jadi ada neraca penyesuaian yang akan kita buat laporan laba ruginya. Kita langsung saja ke laporan laba rugi. Perhatikan ya. Nah, untuk laporan laba rugi, yang pertama yang kita cari adalah penjualan brutonya. Itu dengan kita lihat di sini ada mulai dari sales, ya, sales merchandise. Nah, kita copy dulu merchandise-nya. Kelompok sales ya, kita copy dulu. Kemudian nominalnya kita gunakan sama saya coba buka merchandise. Nah, untuk akun diskon kita gunakan min
memindahkan dari sales atau penjualan seperti tadi yang di awal kita bahas bahwa laporan laba rugi memuat atau isinya terdiri dari penjualan, kemudian beban operasional ya, kemudian penerimaan lain-lain, dan terakhir beban lain-lain. Jadi sebenarnya kita tinggal memindahkan pertama penjualannya dulu, ya, total penjualan, kemudian mau total beban dulu silakan, atau mau total pendapatan lain-lain juga silakan. Tapi nanti di akhir bahwa laba rugi atau laba atau di perusahaan, kalau kita laba ya, kalau laba berarti total sales dikurangi total beban operasional ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain. Jadi si beban entah itu beban operasional ataupun beban lain-lain itu menjadi pengurang. Tapi kalau yang penjualan dan pendapatan ini yang dikurangi oleh beban tadi ya. Ini lebih mudah pada saat kita hanya ingin mengetahui laba atau rugi perusahaan. Ya, walaupun tadi di tutorialnya karena ini penyajian yang lengkap, ada poin-poin ya. Jadi sebenarnya sama aja. Kalau tadi kan disebutkan di awal ada penjualan, ada harga pokok penjualannya di kelompok-kelompokkan ya. Nah kalau kita ingin hanya mengetahui laba ruginya, ya lebih mudah sebenarnya ya. Nah, itu bisa kalian lakukan pada saat kita menyelesaikan suatu kasus untuk mempermudah mencari laba atau rugi perusahaan. Ya. Baik, sampai di situ. Sebelum kalian memulai mengerjakan atau menyelesaikan kasus yang dari awal kita sajikan ya permasalahannya, ada yang menanyakan dulu? Saya Pak. Ya, silakan. Apakah pendapatan bunga masuk ke dalam laporan laba rugi? Pendapatan bunga, ada yang menjawab bisakah masuk ke dalam laporan laba rugi? Saya Pak. Ya. Masuk ke pendapatan lain-lain. Masuk ya. Pendapatan bunga itu masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Ya. Jadi selain unsur penjualan, tadi kan ada pendapatan lain-lain. Nah, itu pendapatan bunga salah satunya, ya. Nah, di kasus ini juga ada pendapatan bunganya. Nanti kalian tinggal pelajari satu persatu ya. Baik. Setelah mempelajari ini, di laptop kalian ada LKPD, silahkan dibuka. Dan kalian dibuat kelompok, ya sudah sesuai kelompok yang lingkungan saja ya, yang sudah dikelompokkan. Silakan dikerjakan, LKPD-nya ada di laptopnya masing-masing. Kemudian di situ ada materi ajar yang sudah disimpan di meja kalian, yang tidak ada. Kemudian buku juga sudah ada ya, buku sumber yang bisa kalian gunakan untuk mencari data terkait dengan laporan perubahan modal. Kemudian kalian silakan analisis bagaimana cara membuat laporan perubahan modal, baik berdasarkan video tutorial tadi, kemudian penjelasan tadi, dan yang ada di buku sumber dan materi ajar yang ada di kalian. Silakan dianalisis, kemudian terakhir kalian harus mempresentasikan ke depan perwakilannya ya. Tidak harus semuanya ya, perwakilannya saja. Oke, silakan dimulai dari sekarang, dikasih waktu kurang lebih 15 menit. Silakan.
Kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Ini masih lama waktunya. Dikasih waktu 2 menit lagi ya. Nanti disiapkan yang presentasi ke depan.
Siapa yang mau presentasi ke depan? Saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tuguda. Saya di sini perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Langsung saja. Yang pertama, kita isi identitas perusahaan terlebih dahulu. Karena di sini sudah, langsung saja kita ke jurnalnya. Untuk mempermudah dalam mengerjakan transaksi ini, kita langsung copy saja akunnya mulai dari sales. Sales sampai income tax expense. Oke teman-teman, di sini untuk nominal kita copy seperti di akun. Kita copy mulai dari nominal sales sampai income tax expense. Di sini langsung saja kita ketikkan total penjualan. Untuk nominal total penjualan itu didapat dari sales. Selanjutnya total pendapatan. Total pendapatan lain-lain. Untuk total pendapatan lain-lain, nominalnya itu didapat dari interest revenue atau pendapatan bunga. Langsung saja total beban. Untuk total beban nominalnya didapat dari sales. Kita blok semua dari sales sampai income tax expense. Terakhir yaitu laba bersih. Untuk laba bersih, nominal yang didapat yaitu dari total penjualan ditambah total pendapatan lain-lain dikurangi total beban. Hasilnya Rp102.196.800. Oke, cukup. Cukup. Mohon dikoreksi Pak, Ya. apabila ada kesalahan. Cukup sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kelas buat teman kalian. Baik, kita ulas sedikit hasil presentasi kalian. Di sini yang pertama, secara nominal sudah tepat jumlahnya, walaupun di sini penyajiannya dia lebih simpel ya, tidak mengikuti aturan yang ada di tutorial ya. Jadi untuk mempermudah, hanya disajikan total penjualan, total pendapatan lain-lain, kemudian total beban. Cuma tadi ada kesalahan sedikit, menjumlahnya jangan dari sales ya, tetapi dari sales return ke bawah ya. Untuk ininya apa namanya, untuk total beban dari sini sebenarnya, dari expense dari ekspresinya expense ke bawah. Cuma yang ini dia pengurang dari penjualan ya, nggak apa-apa. Nah, yang terpenting pada saat pembuatan laporan laba rugi, kalian harus mengetahui kelompok akun ya. Jadi di sini ada kelompok akun. Kalau dari sales, dari penjualan, dari sini itu jelas ini kelompoknya. Jadi kalau misalnya kita sajikan yang kita mengikuti aturan yang penyajian yang lengkap, di sini ada sales satu kelompok. Jadi sales dan sales return. Kemudian ada COGS, private. Nah ini juga satu kelompok COGS ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Kemudian ini yang expand. Ini semua expand ini harus satu kelompok. 6, kode 6. Nah, ini semua satu kelompok. Jadi kita tinggal pindahkan beban, semua beban ya. Kemudian kelompok berikutnya industri revenue. Pada kasus ini memang ini cuma ada satu ya. Tapi kalau kita menemukan kasus yang lain yang mungkin lebih banyak lagi dalam kelompok pendapatan lain-lain. Nah, yang penting dia masuk dalam kelompok pendapatan lain-lain. Di sini ada industri revenue atau pendapatan bunga ya. Kemudian kelompok terakhir beban lain-lain selain beban operasional di atas di sini. Ini ada expense, income service tax, kemudian ada income tax expense atau beban bunga ya, administrasi bank kalau kita menggunakan kas bank ya. Nah, ini mempermudah sebenarnya ya kalau kita ingin menyajikan laporan laba rugi dalam bentuk lengkap per kelompok ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan ya. Untuk materi laporan laba rugi, saya pikir udah cukup. Untuk perusahaan dagang ini nanti kita akan bahas kembali untuk perusahaan manufaktur di kelas 12 ya. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita buat kesimpulan dulu ya. Siapa yang mau membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan. Menjawab kesimpulannya yaitu laporan laba rugi dibuat untuk mengetahui laba rugi perusahaan. Laporan bahwa kesimpulannya bahwa laporan laba rugi perusahaan ini dibuat untuk mengetahui laba atau rugi yang dialami perusahaan ya, dalam produk tertentu atau dalam produk tersebut ya. Kemudian sebelum kita akhiri ada evaluasi dulu sebentar ya, 5 menit saja. Kita evaluasi pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah menguasai atau belum ya. Cukup 5 menit saja ya. Soalnya cuma ada 10, silakan dikerjakan. Ada pilihan ganda 10 untuk dikerjakan. Oke, silahkan dimulai dari sekarang, waktunya hanya 5 menit.
selesai? Sudah? Sekali ya. Oke, kalau udah selesai, waktunya masih ada 1-2 menit lagi, nggak apa-apa. Kalau udah selesai, kita tolong kumpulkan satu orang, silakan. Ya, silakan kumpulkan. Terima kasih.